Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sambes di podcast S. Ini edisi kedua. Kita akan membahas solusi tentang merancang ruang kota. Nah, tentu tamu istimewa kita yang sangat kredibel yaitu Mas Haris Wibisono. Mas Haris, saya tak bacakan kurikulum vitae dulu ya, supaya nanti pemirsa tahu siapa beliau ini. Nama lengkapnya adalah ini plus titelnya AR Haris Wibisono ST SHIAI. AR ini gelar ya Mas ya? Betul, profesi. Gelar ya? Profesi arsitek. Jadi ada gelar AR itu sebagai gelar profesi arsitek berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 2021 tentang arsitek. Luar biasa. Jadi Mas Haris ini adalah anggota Ikatan Arsitek Indonesia, pernah menjadi Ketua IAI, Ikatan Arsitek Indonesia di tahun 2009 sampai 2016. Beliau juga anggota tim ahli bangunan gedung pemerintah Kota Malang, terus kemudian anggota Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, IARK ya, betul ya Mas ya? IARK ya, oke. Terus kemudian anggota Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang tahun 2018-2023, ini bareng sama saya. Mas Haris juga anggota Pradi ya Mas ya? Pradi, oke. Jadi ada gelar SH-nya juga advokat berarti. Mas Haris ini adalah sosok di balik perancangan ruang kota Malang selama tahun 2000 berapa Mas? Mulai 2009 ya? Iya, terputus-putus sih, nggak selalu terlibat tapi sebagian. Sebagian ya, di ruang kota termasuk ruang terbuka hijau dan taman kota. Salah satu karyanya yang diakui adalah The Oz Bridgestone. Oh ya. Betul ya? Itu, ya swasta ya, privat. Swasta, privat di Tidar. Jadi beliau juga banyak menulis artikel termasuk di buku Spektrum terakhir ya Mas Haris. Oh ya. Buku Spektrum, oke. Kita bawa ini. Ya. Mas Haris, jadi kita di podcast S itu semboyannya adalah ini solusinya. Oh ya. Nah, Mas Haris, kemarin di podcast S yang pertama kita bersama Prof. Bisri, beliau akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, sekaligus mantan rektor Brawijaya. Jadi di Kota Malang ini banyak program pembangunan daerah yang istilah kami adalah kedelinges kaset. Jadi salah kejadian dari awal, dibiarkan saja berlarut-larut, kemudian di masa kini lebih sulit lagi untuk mengurai solusinya, kan gitu. Nah, ada 3 persoalan yang kita hendak bahas Mas Haris. Jadi yang pertama adalah persoalan banjir, yang kedua adalah kemacetan, yang ketiga adalah arsitektur kota. Nah, ini bagaimana, ini kan ruang hidup ya Mas Haris ya. Jadi makanya bagaimana merancang ruang kehidupan di Kota Malang atau ruang perkotaan. Ini kan sesuai tadi ada IARK tadi ya Mas Haris ya. Mas Haris, sebelumnya kalau menurut pandangan Mas Haris, ruang Kota Malang saat ini tuh seperti apa kondisi ekstrimnya? Jadi setelah kita bisa menganalisa kondisi ekstrimnya, terus kemudian sebaiknya bagaimana dan mana dulu yang harus diselesaikan? Ya, tentang Kota Malang ya. Artinya bahwa kenapa kota ini saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas dan dicari solusinya. Betul. Dan ternyata memang berdasarkan data Indonesia ini dari seluruh jumlah penduduk yang ada, itu 56%-nya itu tinggal di kota. 56%-nya dari penduduk Indonesia itu tinggal di kota. Artinya sisanya kan di desa ya. Iya, betul. Berarti kan kota ini kan sebuah ruang kehidupan yang dihuni oleh penduduk yang sangat heterogen. Betul. Sehingga dinamikanya juga semakin besar dan problemnya juga besar. Iya. Awalnya dari situ. Betul. Nah, Malang ini kan keberadaannya kan sudah cukup lama menjadi sebuah kota. Kalau dulu zaman Belanda awalnya disebut Kota Madia. Kota Madia. Itu kan kota. Iya, betul. Nah, artinya sejak itu kan dinyatakan sebagai sebuah kota. Betul. Dan sejarah itu juga tidak bisa kita menafikannya bahwa itu mempengaruhi sampai hari ini. Bahwa Kota Malang yang dulu dirancang oleh arsitek Thomas Karsten, dan sampai hari ini juga dirancang beberapa arsitek. Semua ikut andil
ikut ambil bagian mempengaruhi kualitas kota Malang saat ini. Iya, betul, Nah, betul. pada saat jumlah penduduk yang besar di kota Padat, Malang semakin ini, padat ya. orang luar kota banyak yang menuju ke Malang, Iya. yang awalnya hanya sekolah, Kuliah. kemudian kuliah, Iya. rasa nyaman berubah menjadi penduduk Malang. Oh ya, termasuk saya. Ya. Iya, Itu iya. kan awal sebagai Betul. itu Ya. positif, tapi juga ada dampaknya. Gitu. Iya, urbanisasi lah ya. Ya, artinya kan begitu banyak penduduknya, ruang-ruang kotanya akhirnya tumbuh, berkembang. Ada yang berkembang secara tidak terencana, Iya, betul. ada yang berkembang atau dibangun sesuai rencana, sehingga banyak ruang-ruang kota, pertumbuhan kawasannya itu tidak teratur, sporadis. Berarti banyak perkembangan yang tidak terencana, Mas. Iya, betul. Seringkali perencanaan kota sampai ke perancangannya itu kalah cepat dengan pertumbuhan secara organis tadi. Jadi kalah cepat. Kalah cepat itu yang jadi persoalan. Nah, itu masalahnya. Numpuk, ya. Betul. Iya, Contoh iya, di sekitar kita ini. Iya. Soekarno-Hatta misalnya. Iya. Dulu kan dibangun sekitar tahun 90-an Iya. atau 89. Iya. 80-an akhir lah. Iya. Akhirnya Soekarno-Hatta ini ternyata sekarang menjadi jalan yang sangat padat, Iya, ramai sekali. Betul. Jalan utama malah. Nah, dulu kanan kirinya adalah perkebunan, tebu dan padi ya gitu. Iya. Sekarang akhirnya kawasan-kawasan sekitarnya, baik di sisi timur atau baratnya Soekarno-Hatta, Iya. tumbuh begitu cepat. Pesat sekali. Iya. Perumahan, klaster-klaster itu begitu pesat. Betul. Nah, ternyata infrastruktur Soekarno-Hatta ini tidak dibarengi dengan infrastruktur yang ada di sisi timur dan baratnya. Oke. Ini sebagai contoh aja untuk memulai kita diskusi tadi. Padahal kondisinya ini, seperti contoh aliran sungai yang menyeberangi Soekarno-Hatta. Ini banyak sungai kecil yang awalnya itu irigasi. Dan itu ternyata sekarang jadi masalah, sering bikin banjir di Suhat. Iya, sungai ini hilang. Nah, sampai kita lupa di mana sekarang sungainya posisinya. Itu, ya. Iya. Nah, itu dampaknya dari pertumbuhan kawasan tadi, di sisi barat terutama yang konturnya lebih tinggi. Iya. Banyak perumahan, Betul. tapi infrastruktur jalan dan saluran Irigasi. Iya, itu menumpangi di irigasi. Mestinya kan harus ada saluran tersendiri untuk drainase. Jadi kita bedakan antara irigasi dulu untuk pertanian betul. dan drainase untuk air itu tadi, dampak dari bangunan-bangunan yang baru. Yang ada, ya, termasuk kawasan perumahan itu. Betul. Nah, karena irigasi ini tidak dirubah, tidak diperbaiki dan tidak dibangun, hanya ditumpangi oleh kebutuhan drainase dari perumahan-perumahan yang ada, membludak. Nah, dampaknya Soekarno-Hatta sering banjir. Oke. Itu sederhananya kan gitu, sebagai contoh yang paling mudah untuk dipahami. Betul. Berarti ini memang ruang hidup ini tidak bisa solusinya dipecahkan secara parsial ya, Mas Aris ya? Oleh karena itu dalam perancangan kota itu kan ada satu pendekatan yang holistic approach ya, holistik ya. Sehingga cara berpikirnya memang harus komprehensif, melibatkan lintas bidang ilmu ya. Iya. Oleh karena itu arsitek di dalam bekerja itu seringkali kan selalu melibatkan ahli-ahli yang lain. Iya. Sehingga arsitek ini menjadi semacam dirijen ya, orkestrasi sebuah tim konsultan perencana maupun perancangan. Betul. Memang kalau kita lihat itu kan pembangunan di Kota Malang ya, mungkin barangkali daerah-daerah lain berjalan sendiri-sendiri. Contoh misalkan mengatasi banjir itu PUPR karena membuat gorong-gorong. Ruang terbuka hijau itu DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Terus kemudian kemacetan itu Dinas Perhubungan. Kan seolah-olah berjalan sendiri ya. Itu memang harus ada pendekatan yang holistik tadi itu Mas Ari. Ya. Jadi saya mencoba membagi dalam 3 kelompok besar yang perlu ditangani secara holistik itu tadi. Siap. Apa Mas? Satu tentang tata ruang kota. Tata ruang kota. Itu termasuk tata bangunannya. Tata bangunannya. Dan ada tentang infrastruktur seperti jalan dan saluran. Infrastruktur. Ya. Nah, jalan ini kaitannya kan dengan kemacetan. Betul. Kemacetan ini kaitannya dengan jumlah kendaraan pribadi dan buruknya transportasi publik. Oke, benar lah. Kemudian berkaitan dengan parkir. Ya. Ini baru 2 ya, 2 kelompok. Yang ketiga itu tadi masalah lingkungan dan banjir. Iya. Artinya bahwa ketiga kelompok persoalan tadi, problem itu tadi harus diurai satu persatu, tapi bermuara dalam satu master plan yang jelas masing-masing solusinya. Nah,
Nah, ini solusinya, bermuara dalam satu master plan, meskipun penguraiannya berbeda-beda. Itu ya Mas Haris. Tata ruang kota dan bangunan tadi, jalan dan infrastruktur salurannya. Ternyata jalannya sekarang sering macet karena jumlah kendaraan pribadi meningkat tinggi. Dan di dalam studi-studi tentang rancang kota, seringkali pembangunan jalan itu selalu kalah cepat dengan jumlah kendaraan yang selalu bertambah. Iya, kendaraan itu sekarang akses kredit kita tidak perlu nyalakan ya, kredit sepeda motor, kredit mobil itu sekarang murah banget gitu loh. Sehingga mobilnya tambah wakil, jalannya nggak tambah, begitu ya Mas Haris. Dan solusinya itu tadi, transportasi publik. Sehingga orang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga mengurangi jumlah tuh. Nah, tapi karena di Malang ini transportasi publiknya mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak menjawab kebutuhannya. Biaya tinggi dan lain-lain, sehingga orang lebih banyak naik motor aja paling cepat dan murah, lebih murah daripada naik angkutan. Nah ini loh, ini salah satu bukti bahwa persoalan transportasi publik itu ternyata juga membawa dampak kepada bukan hanya penyediaan jalan, tapi juga penyediaan tentang ruang hidup yang lain ya. Tadi tentang gorong-gorong, karena bangun jalan juga hubungannya dengan gorong-gorong. Ada gorong-gorong juga banjir gitu ya. Nah, ruang kota ya Mas Haris, dalam sudut pandang arsitektur, idealnya membangun ruang kota itu kan membangun ruang kehidupan ya. Kudune bagaimana toh Mas? Atau seharusnya itu bagaimana sih merancang ruang hidup itu? Dari sekarang oke lah, ini berbagai persoalan kan sudah kadung ada tadi ya, sudah diuraikan ini lah. Kalau menurut Mas Haris, Pemkot Malang sebagai pengampu ini harusnya seperti apa toh Mas? Langkah yang harus diambil? Ya, jadi memang tetap pemerintah harus melibatkan para ahli di bidangnya. Itu bagaimana membangun ruang kota, dimulai dari perancangannya. Itu mulai dari komprehensif, itu kan mulai skala yang mikro sampai ke makro. Nah, misalnya ruang kota yang mikro ini diawali dari mana? Dari rumah tinggal kita masing-masing. Bangunan tunggal. Kemudian dari bangunan tunggal membentuk sebuah kawasan perumahan atau pemukiman. Di situ satu kelurahan misalnya. Nah ini kan kumpulan skala kafling ini tadi kan menjadi sebuah kota. Sehingga penyelesaiannya dari yang terkecil, yang berdampak untuk yang ruang kota yang besar ini tadi. Bagaimana ruang kota ini mampu hidup, tapi juga menghidupi masyarakat kota. Nah ini solusinya, bagaimana ruang kota sekali lagi itu mampu hidup dan menghidupi ya. Jadi tidak hidup karepe dhewe, bener kan? Hidup karepe dhewe akhirnya membuat saluran dhewe ngerusak dan sebagainya. Ruang lingkungannya rusak juga Mas. Nah, contoh lagi tentang mulai dari skala kecil rumah tinggal kita. Apakah rumah tinggal kita ini berdampak positif atau negatif? Kadang kita juga lalai. Contoh, begitu kita bangun, koefisien dasar bangunannya penuh menghabiskan lahan. Lahan 200 meter dibangun 200 meter. Pondasinya 200 meter. Artinya biasanya ngono wong ya, yang perumahan lah. Aku nggak nyebut perumahan apa, tapi perumahan biasanya ngono ya Mas. Itu skala rumah tinggal. Kan yang awalnya air hujan itu jatuh ke tanah, sekarang jatuh ke atap. Jatuh ke atap, dilarikan kemana air hujan ini? Langsung ke saluran, nggak diresapkan dulu ke tanah. Ya, saluran nggak cukup. Apalagi kalau melihat data BMKG dari tahun 2000-an sampai 2023, curah hujan itu memiliki sifat hujan itu peningkatan perbedaannya ya dari awal itu 150% sampai 200% loh saat ini. Jadi kadang orang bicara banjir tapi lupa curah hujannya memang dahsyat ini, ekstrim. Ini loh, kalau ngomong sama orang cerdas itu bahwa iki ojo nyalano lingkungan, iki udan ini perlu dianalisa data luar biasa. Itu ada datanya gitu ya, sehingga kita bingung banjir. Sebagian menyalahkan, wah salah buang sampah sembarangan. Hanya satu perspektif itu aja. Padahal salah pembangunan juga bisa menyebabkan banjir. Itu tadi. Koefisien ruang terbuka hijaunya dihabiskan oleh bangunan. Kedua, lupa curah hujannya sekarang ini sudah lebih tinggi. Jadi 2 kali lipat. 200% kalau saya nggak salah lihat data itu. Artinya itu tadi loh. Kenapa tadi saya sempat nyebut
kita ini kan iklimnya tropis ya. Iya. Tropis ini kaitannya dengan curah hujan, jumlah panas matahari, kecepatan angin. Ini kan semua kan mempengaruhi lingkungan ruang kota ini tadi. Kalau itu tidak dipikirkan masing-masing mulai dari skala terkecil rumah tinggal dan fungsi-fungsi bangunan lain dan kawasan mulai RW, kelurahan dan kecamatan sampai kota. Nah, itu dan mulai dari ruang yang kecil. Ruang kota ini kan mulai dari rumah tinggal kita masing-masing. Betul. Kalau masing-masing rumah ini tadi itu berdampak positif bagi lingkungan, ya kan otomatis lingkungan di sekitarnya kan tidak menerima limpasan air hujan yang berlebih misalnya. Betul. Kemudian limbah, sampah dan dari dapur itu kan air kotor dari rumah itu kan juga luar biasa mengganggu saluran. Ya, itu ruang terkecilnya lah. Apalagi bicara tentang ruang kota sepanjang Soekarno-Hatta aja misalnya satu potongan ruang kota. Potongan Kayu tangan misalnya. Kayu tangan sepanjang Dinoyo, sepanjang Sumbersari itu. Ini koridor kota ini kan ruang-ruang kota yang di kanan kirinya ada bangunan-bangunan dengan fungsi yang beragam yang masing-masing memiliki dampak negatif. Betul. Oke. Jadi pemirsa ini loh perlunya kita supaya komunikasi terus dialog dengan orang-orang yang ngerti gitu ya. Dalam artian ngerti itu bukan hanya sekedar ngerti, bagaimana membuka wawasan. Tadi sampai saya juga heran juga Mas Haris sampai memperhatikan data curah hujan. Nah ini yang kadang-kadang memang luput gitu loh. Nah Mas Haris sekali lagi kembali ke ruang kota tadi ya, sudah ada banyak solusinya gitu ya. Bagaimana kemudian mengembalikan ini Mas, supaya keadaan ini tidak terus-terusan memburuk gitu ya. Bahasanya teman-teman di tim kreatif Java 1 itu kedelinges kasep. Supaya tidak makin kedelinges dan tidak makin kasep gitu ya. Nah itu apa Mas seharusnya upaya yang dilakukan baik dari masyarakat atau pihak-pihak siapa saja sih sebenarnya ini harus bertanggung jawab bersama gitu ya. Kita tidak mencari siapa yang disalahkan, tapi siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab ini digerakkan begitu Mas. Ya, jadi banyak masyarakat kita yang sebenarnya berdaya mau berpartisipasi untuk memberikan solusi. Nah, banyak masyarakat yang mau berdaya dan memberikan solusi maupun partisipasi, catatan itu. Dan kedua, bagaimana pemerintah merespon itu sehingga berkolaborasi dengan pemerintah bersama-sama mewujudkan ruang kota yang baik ini tadi. Itu ringkasnya seperti itu. Tapi itu tadi. Mulai dari yang terkecil yang terdekat dengan lingkungan kita. Betul. Kaitannya dengan arsitektur, kalau kita melihat dari bangunan tunggal. Sekarang ini sudah ada peraturan yang mengatur bagaimana cara membangun yang baik. Undang-undang tentang bangunan gedung. Terus tentang ruang terbuka hijau. Artinya kalau kita mematuhi peraturan yang ada itu, kurang lebih bangunan-bangunan yang mulai skala kecil itu akan berdampak positif bagi lingkungan. Kaitannya akan terhadap sebuah bangunan berdampak banjir buat lingkungannya atau tidak. Sebuah bangunan yang berskala besar berdampak kemacetan karena memiliki parkiran yang cukup besar atau tidak. Nah, ini contoh-contoh bahwa bangunan ini ternyata dampaknya itu. Misalnya dulu pernah ada rencana sebuah apartemen mau berdiri tapi di dalam kampung. Bayangkan dengan jumlah unit yang 600 ternyata harus dilalui kendaraan yang setiap hari sejumlah itu. Apakah mampu? Ini contoh-contoh aja. Betul. Jadi artinya memang kembali lagi pola pikirnya harus holistik ya Mas Haris. Jadi dari semuanya itu Mas Haris, ini kan kalau bahasanya Prof Bisri itu kita sudah banyak ide-ide atau penelitian-penelitian yang bisa menjadi pertimbangan termasuk dari yang disampaikan Mas Haris tadi ya. Satu hambatannya adalah Pemkot ini tidak punya dana. Kira-kira Mas Haris punya solusi nggak? Misalkan contoh mengatasi parkir yang banyak gitu ya, atau transportasi publik itu kan juga butuh investasi yang luar biasa Mas Haris. Nah kira-kira ada gambaran solusi nggak Mas Haris? Jadi memang pembangunan yang kompleksitasnya cukup tinggi ini itu harus diatur prioritas pembangunan. Artinya bahwa sepertinya sekarang ini kita rasakan pembangunan itu terlalu sibuk di tengah kota. Di kawasan-kawasan tua. Jadi seringkali kawasan tua, kota lama, Kayu Tangan, Tugu itu kan kawasan yang dijadikan rebutan secara ekonomi oleh bisnis-bisnis yang sekarang ini. Sehingga kesibukan mengatur ulang yang ada di sana itu kayaknya melalaikan yang
yang pinggiran. Ada di pinggiran-pinggiran yang ternyata pinggiran sekarang berkembang menimbulkan dampak ke pusat kota. Ya. Pemirsa, ini pernyataan Mas Haris tadi itu sudah banyak disampaikan oleh para ahli lah ya, para pakar. Seringkali memang Pemkot Malang hanya sibuk membangun di pusat kota, melupakan bagaimana kemudian pembangunan ini bisa tersebar di seluruh daerah Kota Malang, bahkan pinggiran-pinggiran ya yang berbatasan-berbatasan. Nah ini juga dinamika ini tentu harus segera disikapi gitu ya, terutama dari Bapeda mungkin ya. Dari Bapeda itu bagaimana kemudian ikut memikirkan atau bagaimana sih tadi bahasanya Mas Haris itu banyak sekali warga, para ahli, para pakar, akademisi yang ada di Kota Malang itu ingin aktif dan berpartisipasi ya Mas ya. Ya, betul. Nah ini kanalisasinya seperti apa juga perlu dipikirkan begitu ya Mas Haris ya. Mas Haris, satu lagi Mas Haris. Jadi menurut Mas Haris 5 tahun yang akan datang solusi banjir, macet, tata ruang kota itu kalau disimpulkan menjadi satu program itu punya gambaran Mas, punya ide nggak? Ya, mungkin bukan satu program ya, tapi memang sebenarnya master plan-nya Malang itu kan sudah ada yang sudah disiapkan sejak tahun 90-an itu. Oke. Cuman konsistensi di dalam menjalankan master plan itu yang seringkali konsistensi. Dan skala prioritasnya itu yang seringkali membuat kelalaian itu tadi menjadi masalah yang semakin besar di kemudian hari. Iya, kita tidak sedang mengatakan bahwa seringkali pendekatannya hanya by proyek, pokok dikerjakan dan sebagainya begitu ya. Jadi sudah saatnya memang Kota Malang kembali berpikir holistik dengan melihat master plan tadi. Nggak apa-apa mundur ke belakang begitu ya, kejadian ini sudah terlanjur. Tapi bagaimana langkah ke depannya begitu Mas Haris? Seperti contoh, kita ini kota ini kan seperti rangkaian sebuah cerita sejarah. Ada peninggalan zaman kerajaan, ada peninggalan zaman Belanda, ada peninggalan zaman era kemerdekaan, dan sekarang ini yang modern. Nah, masing-masing ini kalau dirangkai dan dibangun secara baik, itu kan menjadi sebuah cerita kota yang sangat bagus. Sehingga kalau yang memang cagar budaya, peninggalan masa lalu tetap dipertahankan, kita membangun kota lebih kreatif, membangun di daerah yang lain, tidak merusak yang sudah ada. Iya, itu. Oke, ini satu dimensi sudut pandang yang bagus. Jadi membangun ruang kota itu dengan pendekatan historis. Ya, ada masa-masa tadi zaman apa itu bisa jadi sebuah cerita yang luar biasa ya Mas ya. Saya pikir memang itu juga perlu selain pendekatan kawasan, pendekatan teknokrat begitu ya. Pendekatan sejarah itu penting juga Mas Haris ya. Oke. Mas Haris, harapan ke depan untuk Kota Malang tentang arsitek. Apa Mas? Atau punya visi, Mas Haris punya visi seharusnya arsitektur Kota Malang atau ruang dan wajah Kota Malang ke depan itu seperti ini gitu misalkan. Punya bayangan nggak Mas? Itu tadi, kalau saya karena pendekatannya holistik dan pendekatan sejarah dan budaya tadi tidak ditinggalkan, kita membangun kota yang kreatif itu kan mengembangkan kawasan baru. Mengembangkan kawasan baru. Iya. Oke. Itu tadi supaya tidak terjadi pertumbuhan yang sporadis, tidak terkontrol. Iya. Tapi kawasan-kawasan lama yang sudah dulu dianggap baik itu jangan dirusak. Oke. Sehingga saling sinergis antara pusat kota dengan tepi kota ini tadi. Saling support lah. Iya, saling support. Sehingga kalau kita membangun di kawasan tepi-tepi kota ini juga kan akan meningkatkan kualitas lingkungan, kualitas ruang kota, termasuk masyarakatnya secara ekonomi akan terangkat. Ya contohnya ya Soekarno-Hatta ini, dulu itu orang males tinggal di sekitar Soekarno-Hatta karena sepi. Sekarang sampai anak muda pun kalau nggak lewat Soekarno-Hatta malam minggu nggak puas sih. Iya nggak sih. Ini dampak sebuah pertumbuhan kawasan baru tuh. Iya. Dibandingkan tengah kota ini. Betul, Malang ini perlu banyak, terutama di Malang bagian timur ya, Kedung Wandang, Wonokoyo, barat dan timur itu kan yang paling banyak yang ketinggalan ini. Betul. Jadi Mas Haris, terima kasih sudah banyak solusinya ternyata sudah diberikan Mas Haris dalam podcast S ini. Terima kasih. Jadi
tinggal nanti bagaimana kita menyambungkan dan berkomunikasi dengan Pemkot Malang agar sekali lagi tadi persoalan banjir, macet, dan tata ruang kota itu tidak semakin kedelinges kasep gitu kalau bahasanya teman-teman. Jadi ada oke lah yang sudah terjadi biar terjadi gitu ya Mas ya. Nah ke depan ini bagaimana membangun sambil memperbaiki yang sudah terjadi tadi ya. Nah seperti itu. Terima kasih Mas Haris, sehat selalu terus berkarya. Saya tunggu karya-karya selanjutnya Mas Haris. Ya. Terima kasih Mas Haris ya, sehat selalu ya, sehat Ya. selalu. Matur sembah nuwun sangat pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya di podcast S. Ini solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bekerja dan berkarya. Waalaikumsalam.